masih mendengarkan RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Baiklah pendengar RRI dimanapun berada, kali ini masih bersama kami tentunya. Dan di ujung telepon sana rekan Ahmad Ihsan juga sudah bersama dengan narasumbernya untuk ajang bincang pagi. Untuk itu silakan rekan Ahmad Ihsan. Baik Irvi, selamat pagi pendengar dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Untuk edisi spesial sejarah, kita harus kenal dengan apa yang kata Bung Karno, jangan lupakan sejarah. Termasuk di RRI, sejarah-sejarah itu akan terus mengudara dan menyampaikan informasi-informasi dari narasumber kami baik hadir di studio atau juga via telepon dan sebagainya ya. Dan termasuk momentum hari kelahiran Pancasila 1 Juni ini kami akan berbincang dengan dua narasumber menjelang nanti ke pukul 9 pagi. Luar biasa, nanti Anda bisa bergabung di telepon kami kembali di 0752643856 di 0752643856. Sesi pertama kami sudah sambung dengan Bapak Letkol Laut Purnawirawan Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Datuk Nansati, mantan Wali Kota Padang di 2024 silam ya, mengabdi. Saat ini usia beliau 57 tahun ya. Baik, kita menyapa Pak Fauzi Bahar. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RRI Adinda. Baik. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Mohon maaf lahir batin juga dari Bukit Tinggi ya Pak Haji. Bukit Tinggi. Iya. Selamat ya, Bukit Tinggi katanya bebas corona ya. Iya. Tapi bukan bebas corona, tapi sudah keluar dari PSBB menerapkan new normal terhitung hari ini. Terhitung hari ini ya? Iya, hari ini jadwal perdana new normal. Iya, Bukit Tinggi pernah jadi ibu kota Republik lah. Ya. Baik. Ya. Baik Pak Haji, kalau Pak Haji di samping mengabdi sebagai pemimpin Kota Padang, kemudian saat ini masih tercatat sebagai Ketua IPSI Sumatera Barat ya Pak? Sekarang Ketua IPSI Sumatera Barat, Ketua HKTI Sumatera Barat, Ketua Pemuda Pancamarga Sumatera Barat. Baik. Nah kalau di awal Pak Fauzi melihat sejarah kelahiran Pancasila gimana Pak? Kalaupun ketika Pak Haji mengabdi sebagai pemimpin ya, tentu Papa membawahi beberapa jajaran seperti itu. Ya. Pancasila seperti kita ketahui bersama adalah dasar negara kita ya. Bahwa kelahirannya 1 Juni ini ya, panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang BPPKI telah menyiapkan rapat itu terhitung kan sejak tanggal 28 Mai 29 ya, 29, 30, 31 dan 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila yang disiapkan oleh 9 pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh nasional tersebut ya. Dan itu berdiri berupa masa ini bahwa Pancasila itu dasar negara kita itu yang dilahirkan menjelang kemerdekaan. Bagaimana kira-kira negara sedang terjajah, Jepang sedang berkuasa, kemudian dia mempersiapkan kira-kira lebih kecut mereka itu daripada kita-kita yang mengalami lockdown, artinya lebih terkurung daripada kita ini. Belum ada komunikasi waktu itu, alat komunikasi, belum ada penerangan listrik, belum ada telepon dan sebagainya. Mereka secara diam-diam para pemuda itu mempersiapkan diri ataupun rapat secara rahasia ya mempersiapkan hari kemerdekaan ya. Jadi mempunyai risiko ya untuk bangsa ini ya. Kita harus angkat tangan kepada pahlawan Soekarno, Hatta, Tahrir, Agus Salim, M. Yamin, Ramis dan sebagainya ya. Kita harus harus kagum kepada mereka. Nah, dari itu kejadian-kejadian seperti hari ini kita harus ikut pemimpin ya. Ikut pemimpin, apa perintah pemimpin harus kita ikut, kita maknai ya. Mereka itu berjuang untuk meletakkan dasar negara ini. Nah, kalau kita berjuang untuk keluarga kita, marilah kita berjuang untuk keluarga kita. Jangan terlalu banyak kita mau ke pemimpin, mau kepada pemimpin paling atas ya, bahwa ini adalah suatu yang harus kita sepakati. Nah, dari itu dengan kelahiran
Pancasila ini sebuah sejarah. Belum merdeka loh, belum merdeka loh kita. Ini dia berapa bulan sebelum kemerdekaan ini, ya, dilahirkan sudah 3-4 bulan sebelum kemerdekaan. Yeah. Mereka berapat, selalu rapat. Puncak rapatnya itu 1 Juni ini dibacakan tentang Pancasila ini. Ya, jadi bahwa ketika hari ini kita teragak juga emak kakak kita di mana di kampung, kita bisa video call ya. Nah, dulu tidak ada transportasi, tidak ada auto, tidak ada apa, ngirim surat pun lama nyampainya Pak Haji ya. Yang lama surat lama berbulan nyampainya. Dulu makanya saya masih bertemu ya, tahun 70 masih bertemu saya. Ada Inyek Janek Haji. Itu satu kampung tuh mengantarkan ke Teluk Bayur. Dia udah lupa kita, baru dia pulang. Ada 6-7 bulan dia di Mekah itu pulang pergi, baru dia pulang ya. Satu kampung tuh mengantarkan Teluk Bayur ya. Naik kapal apa namanya, beli beto atau kapalnya dulu namanya ya. Jadi berbeda hari ini. Hari ini orang umroh ke Makkah, terus besoknya pulang lah ya. Artinya apa? Waktu terpotong oleh kemajuan zaman dan sebagainya ya. Orang pulang terbang cuma 7,5 jam sampai dia di Jeddah ya. Dulu berbulan-bulan ya. Artinya berat mana ya perjuangan kita hari ini dengan perjuangan pendahulu kita. Perjuangan kita cuma menahan diri kita cuma ya untuk bagaimana patuh kepada pemimpin. Kalau mereka tidak melahirkan republik ini, ya, menciptakan republik ini dengan segala risiko, bisa-bisa ditangkap sama Jepang waktu itu ya. Belanda udah pergi ya, Jepang berkuasa. Ketika persiapan itu Jepang dibom, baru Jepang ini kabur, baru kemerdekaan ini diproklamasi di Kepulauan ya. Dari itu saya menitip pesan kepada seluruh pendengar ya Sumatera Barat khususnya Bukit Tinggi ya, bahwa patuhlah kepada pemimpin. Sebentar ya. Satu pemimpin itu juga perintah dari Allah ya, juga sunnah ya. Patuh pada Allah, patuh pada Rasul, patuh pada pemimpin ya. Baru patuh pada ulama ya. Pada pemimpin itu di atas ulama ya. Dari itu kita semua mari kita maknai 1 Juni ini hari berbeda loh ya, hari lahir Pancasila dengan hari kesaktian Pancasila. Nah, kalau hari kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober ketika PKI gagal melakukan kudeta pada republik ini, ternyata memang fakti Pancasila gitu kan. Hari kelahirannya ini ya 75 tahun yang lalu, bagaimana persiapan dan sebagainya. Jadi saya juga ingin sedikit ya, mungkin nanti ditambahkan. Ada Pak Boy hadir ya, juga. Pak Boy nanti di kedua Pak. Kedua ya. Beliau itu untuk putra bangsa harapan kita, perwakilan Sumatera Barat untuk masa mendatang. Baik, Pak Fauzi Bahar, kalau ketika Bapak menjadi wali kota Padang di masa lalu, nah hal yang semestinya harus tetap dipertahankan ketika peringatan Hari Lahir Pancasila, Bapak, ada kegiatan-kegiatan sifatnya membangun nasionalisme atau gimana? Oh ya, pertama sekali saya juga sedikit memberikan masukan ya kepada negeri kita ini, bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita yang harus kita lakukan. Beberapa kegiatan agar anak-anak muda ini dia tidak lupa dengan sejarah itu. Artinya porsinya dulu waktu saya SMP, SMA, dulu ada P4 ya, P4. Ada juga penataran P4 dan sebagainya. Hari ini sejak reformasi itu bergulir kurang. Kalau gini ya, kalau kita tidak perhatikan lagi bagaimana hebatnya bangsa kita itu, bagaimana sejarah pahlawan kita itu, itulah yang dia masuk komunis itu, masuk ide-ide baru. Orang ketika sejarah-sejarah dilupakan, orang lupa bahwa dulu negara ini berdarah mempertahankannya ya. Dan kalau tidak kita kaji terus, tidak kita lomba-lombakan tentang bagaimana menceritakan Pancasila dan sebagainya. Di zaman saya dulu ya, saya ada kegiatan anak-anak SD, SMP
menulis tentang cerita figur-figur pendiri Pancasila ini. Kemudian kita lombakan juga Pancasila ini butir-butirnya itu. Dulu kalau waktu P4 butir-butir itu ada 32 butir itu yang harus kita pelajari ya. Kemudian kita juga menulis ya, lomba menulis di koran, orang-orang bercerita tentang Pancasila, termasuk kesaktian Pancasila. Dan termasuk ada lagi yang perlu kita catat ini ya. Dari sekian nama untuk melahirkan Pancasila itu, konon 5 diantaranya nama Sumatera Barat ya, mulai dari Pak Hatta, orang agak kurang tinggi dia orang ya, ada Fahdir, ada Agus Salim, ada siapa lagi? Yamin. Itu orang mana itu? Ya, Muhammad Yamin ya. Muhammad Yamin. Ya. Jadi kelima pahlawan ini dari Sumatera Barat. Nah, yang perlu juga dicatat itu bahwa mendudukkan Republik ini tidak terlepas juga peranan dari pemuda-pemuda Sumatera Barat. Nah, anunya Dinda Iksan ya. Bisa nggak kita lahirkan lagi Syahrir gitu? Jadi Syahrir era milenial ya, seperti itu ya Pak Bezi ya? Syahrir era milenial ini kan perlu lagi. Saya sebetulnya Dinda ya, saya punya program satu ya. Dulu ketika di Padang ada namanya lomba hafal juz amma. Hadiahnya mobil antar SD, ya, antar SD. Anak-anak ini ikutnya per 100 orang. Ketika saya lombakan ini, ya, dari 12.500 anak SD yang tamat di Kota Padang setiap tahunnya, dari 450 SD yang ada di Kota Padang, itu melahirkan hampir 80% dia hafal 1 juz amma. Karena gini, pesertanya 100 orang, masuk anak ke-6 semuanya baru 35 orang, masuk anak ke semuanya baru 70 orang, masuk anak ke-4 baru 100 dia. Artinya waktu ke-4 dia ikut bertanding, ikut TC, ke-5 dia ikut, ke-6 ikut. Akhirnya setiap anak saya yang tamat itu tidak ada di bawah 30 surat dia hafal, di atas 30 surat. Ya meskipun terbata-bata dia membaca surat An-Naba yang agak panjang gitu. Seandainya anak-anak SD ini merealisasikan tentang hari lahir Pancasila ini ya. Kalau ada Sumatera Barat untuk melahirkan para tokoh-tokoh tadi ya. Kalau setiap anak SD kalau anak-anak kelas 1 SD 10 surat dulu. Kelas 2 dia 20 surat, kelas 3 30 surat, kelas 4 1 juz amma ya. Kelas 6 kelas 5 6 mengulang. Ke 2004 2001 2002 2003 kita bikin 2003 nanti peraturan. Nggak boleh masuk SMP. Kakek-kakek anak-anak ini apa 1 juz amma ini ya. Kalau anak-anak semua putra-putri Minangkabau ini menghafal 1 juz amma, hari ini Adinda Iksan ya, serigala yang bernama narkoba itu tidak ada keinginan anak gadis kita bertemu dengan dia, tapi serigala ini yang telah mengintai anak gadis kita di setiap perempatan. Ada serigala ini bernama narkoba, ada bernama LGBT, ada yang namanya pergaulan bebas. Sebab dunia itu digenggam oleh anak-anak kita hari ini. Dibuat tidurnya dunia ini. Handphone ini dibuat tidurnya. Di dalam handphonenya ada semuanya. Mau pesan apa aja ada. Bentuk apa saja ada di handphonenya. Tapi dikembalikan kepada orang tuanya Pak Fauzi Bahar. Orang tuanya kan ngasih handphone. Itu dia. Nah artinya biar aja handphone pegang-pegang lah. Ya. Tapi ketika semua anak kita masukkan 1 juz amma ke dalam tubuhnya semua, sekolahkanlah dia ke Rusia yang tidak beragama itu, ke Cina, ke Amerika, ke Eropa, dia telah dikawal oleh 1 juz ammanya ini. Dia satu hal yang permanen dalam tubuhnya. Saya hafal juz amma itu 10 surat cuma. Ya. Itu adalah surat yang saya hafal waktu itu SD. Tidak tambah-tambah sampai hari ini. Kendalanya apa, jadi Pak? Kalau ada kendalanya apa ketika susah menghafal? Memang banyak aktivitas atau gimana? Tidak ada, motivasi itu tidak ada. Motivasi. Makanya ketemu motivasi. Jadi 98% anak-anak SD, anak-anak putra-putra kita ini melalui sebuah jembatan namanya SD, sekolah dasar. Nah, ketika dia lewat jembatan itu, di stempel punggungnya semuanya dengan 1 juz amma itu. Iya, anak-anak itu gampang mah dia. Hari ini orang nyanyi di sini sakitnya, besok sore dia langsung hafal ya Pak ya? Sudah hafal dia, semuanya hafal mah dia. Dia ramai-ramai pernya sekali kan, dia goyang-goyang pernya sekali, ya. Begitu anak-anak ini pintar dan nol gitu, kertas putih yang bersih gitu ya. Nah, ketika ini saya kalau diginikan anak-anak semua di Sumatera Barat,
maka lahir lagi Tahrir, lagi Bung Hatta, lahir lagi Muhammad Yamin. Jadi Pak Fauzi memaknai hari lahirnya Pancasila di tahun 2020 ini untuk kembali mungkin ya anak-anak milenial ini mempelajari atau mengamalkan butir-butir Pancasila, kemudian juga P4 tadi itu dengan pemaksaan seperti yang dulu ya, ini kan kesannya pemaksaan, berarti intinya harus ada jelas konkretnya seperti apa? Jadi ada satu hal seperti itu Dina ya. Nah, gini ya. Ketika ini SMP 1 Bukit Tinggi ya, yang akan diterima ini 10 kelas. Masing-masing satu kelas 35 orang, berarti kelas 50 orang. Yang daftar kan 1.000 orang. Siapa yang metes yang 1.000 orang ini tentang bacaannya satu juz ini? Tentu diundangnya ustaz-ustaz ini semuanya. Ustaz, buya-buya diundangnya semua ya. Maka buya-buya ini laris manis. Ketika saya lakukan pasar Ramadan di Padang ya, 1.000 masjid melakukan pasar Ramadan, 1.000 buya pula harus ada di masjid itu. Jadi kebutuhan terasa buya di Kota Padang kurang rupanya buya di Kota Padang rupanya. Jadi hukum alam kan begitu, Dina. Ketika kebutuhan meningkat, produksi meningkat. Ketika kebutuhan menurun, produksi juga menurun. Jadi minat orang belajar agama akan turun ketika tidak dibutuhkan. Caranya sebenarnya ini, ya. Ketika dia mendaftar di SMP 1 Bukit Tinggi 1.000 orang, siapa ya? Bu bahasa Inggris nggak bisa ngatas nih. Bu bahasa Indonesia nggak bisa, bu Pancasila, bu matematik nggak bisa ngatas anak bacaannya, tajwidnya ini. Satu alifnya, dua alifnya, tasdidnya, nggak bisa lihat ya. Yang bisa tuh Ustaz. Diundanglah Ustaz yang lain ini untuk tolong Ustaz ini mantes ini ya. Jadi akan meningkat kebutuhan agama lagi. Kalau kebutuhan agama ini meningkat, ya produksi akan meningkat. Belajar orang agama yang tinggi. Tapi tidak ada kebutuhan perlu dah Ustaz boleh dong. Ada orang di Ustaz itu. Ya. Dari itu perlu kita lakukan di samping bekalilah anak-anak ini 1 juz amma saja setiap anak ini. Ya. Dulu di sana ya. Dulu ingat kita ya, orang Minang pergi ke Jakarta, tidak punya skill lah, ya, terpasah lainnya. Ini cari surau tu, ini apa? Ini azan, azan cuma ilmunya. Jadi bisa lebih penghemat ya Pak. Tidak keluar biaya untuk penginapan ya Pak ya, kos-kosan ya. Penginapan, makan, lepek dikasih buang beras ya oleh pengurus masjid. Iya, kalau 1 juz amma, ya, jadi imam-imamnya bisa mah, ya. Ambo petang satu lockdown ini jadi imam di rumah. Ada ayat yang terulang deh, Ambo. Kenapa? Namanya apa? Ada ayat yang terulang ya. Artinya apa? Anak-anak dulu yang tahun 2005 yang pernah dilakukan dari 2005, 2004 sampai 2014 yang mengadakan persentase Ramadan. Kemarin jadi imam semua di Padang. Jadi imam semua, jadi ayah-ayah kan udah 15 tahun yang lalu. Dan sejana di hari ini. Udah dewasa dia. Jadi imam di rumah masing-masing. Artinya apa? Yang pernah saya sampaikan dulu, yang hari ini enteng bagi dia 11 surat kan enteng bagi anak di Kota Padang itu. Ya, 11 surat dia di atas 30 surat semua dia apalah ya. Nah, dari itu Pak Fauzi, Pak Fauzi, kalau tadi pendengar setia kami di PEK Umum menanggapi topik ini, bahwasanya apa penghargaan kepada pemimpin, contohnya mungkin ya dari eksekutif, kemudian juga para pejabat-pejabat yang penerapan sila-sila. Contoh tadi disorot sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Saat ini tengah wabah virus corona. Keadilan itu seperti apa? Pak Fauzi punya kacamata seperti apa Pak? Tentang keadilan di tengah pandemi ini. Iya, saya ke Padang kemarin, saya menyarankan karena Pak Meldi wakil saya dulu ya, masih aja. Saya bilang, kan zakat di Kota Padang itu ada 25 miliar ya, dalam kas mungkin ada 15 miliar gitu ya. Ya keadilan inilah ya, keadilan sosial itu mereka mendapatkan apa seperti ini ya. Saya kemarin juga sampaikan, sebenarnya di Bukit Tinggi juga sama aja, Kota Padang sama aja. Ada sekitar di Padang itu ada sekitar 19 sampai 21% yang memang makan hari ini cari hari ini ya. Dia kalau satu hari tidak mencari, sudah kena sopir nih ya, atau sopir angkot misalnya ya, nggak mencari satu hari, minus dia satu hari itu, ya. Karena makan hari ini di Padang tuh masih ada sebenarnya macam ya. Pagi-pagi subuh-subuh nyangkut angkot ke pasar orang Lekayu, terus balik dia orang kantor, balik dia orang anak sekolah gitu ya. Tapi dia 50.000, 20.000 nyagiannya ke bosnya, nanti 30.000 kelas. Nyagian ke bini ya. Baru balik bareh di bini ya. Beli sayur, beli ikan. Belum siang belum masak dia, belum kita makan dia. Yang sekelas seperti ini masih banyak. Begitu ini sama saja. Kadang juga segitu ya. Keadilan sosial ini
memang perlu ya bahwa mereka-mereka, makanya zakat itu Dinda ya, zakat itu tidak amal ma'ruf, zakat itu nahi mungkar. Allah menitipkan sebuah rezekinya si miskin kepada si kaya 2,5%, tapi si kaya ini nak mau berikan. Ya, ini si kaya berutang sama miskin, ini bukan si miskin berutang sama si kaya. Yang ada hari ini kan si miskin berutang sama si kaya. Tapi kalau nak dikeluarkan zakat yang 2,5% itu, ini si kaya berutang sama miskin. Saya bikin ya, saya kasih sedikit ya animasinya. Ada seorang ibu-ibu yang di Solo, yang anaknya kuliah di UIN, Imam Menjol, ya. Dia menitip unti isinya 5 kilo bareh dari Solo. Ada sebuah ototruk ya, ini membawa ototruk ke Padang. Yang kecilnya ke sopir, Pak sopir, ini boleh menumpang unti ke JA. Biko di bypass yang dia anak mau di Padang. Anaknya lah, dia naik ada ibu kok. Ditunggulah di sebenarnya anaknya, tunggulah dia anak di pool di Padang kok, di bypass itu. Nah, ketika otot itu masuk, dari bungkai bareng seluruhnya, tinggal bunti itu cik lah, ya. Dia tanya dia anak kok, Pak sopir, iya tuh bareng mak titip dia tuh Pak. Nggak ada dah, sopir tuh. Itu bunti putih itu mentu bunti mak Pak. Nah, mak gue punya terus ya. Itu tuh nak mau situ Pak katanya. Nak mau si sopir kebagian. Siapa yang bisa mengambilkan beras yang betul-betul dititip oleh ibunya di Solo sana? Tentu orang bangga yang berani ambil fakta kata Hoto itu. Ya, begitu juga ketika Allah menitipkan zakat 2,5% ke harta si kaya. Si kaya ini tidak mau mengeluarkan. Siapa yang harus ambil? Pemerintahan dong. Pemerintahan ambil fakta itu. Ya, saya pegawai kan dulu nak mau zakat, saya pindahin. Ya, akhirnya bayar zakat semuanya. Ya, sampai zakat 72 juta hari ini hampir 25 miliar. Ya, naiknya sekitar ya 72% cuma naiknya. Ya. Jadi harus ada pemaksaan memang. Seperti juga tadi saya katakan tentang memasukkan satu juz amma kepada anak-anak kita. Ya. Dari itu sulit lagi perjuangan pendulu-pendulu kita, ama awak, abak awak. Ketika terjadi agresi pertama, agresi kedua, terjadi PRRI, orang takut keluar, bukan dilarang keluar, takut keluar. Hari ini cuma dilarang, kita nggak pakai. Iya, bisa makan juga ya Pak ya? Masih bisa makan juga di rumah ya? Masih bisa makan rumah ya. Tanyalah kalau dulu terjadinya PRRI itu takut pergi ke masjid, tapi ternyata takut juga, takut diculik dan sebagainya. Baik, Pak Fauzi, kita terima telepon pendengar juga. Oke, ya. Halo, selamat pagi RRI. Ya, selamat pagi RRI. Baik selamat Pak pagi, Bung San. Sultan Sati, langsung dengan Pak Fauzi Bahar. Pak Sultan Sati. Ya, assalamualaikum Pak Fauzi. Salam, salam. Ya, ini ya, sama-sama. Ini Sultan Sati dari Payakumbuh. Payakumbuh, ya. Iya, betul. Begini, ada satu pertanyaan. Betul apa yang dikatakan Bapak tadi, bahwasanya kalau memang zakat itu kedua unsur keadilan gitu kan, harus ada pemaksaan gitu ya. Tapi kan itu yang sulit, Pak. Bapak sendiri 2 periode dari wali kota Padang tidak mampu melakukan itu gitu kan. Oh, mampu. Zakat itu berapa? Dari 72 juta sampai 25 miliar hari ini. Kita tinggalkan 1,6 miliar. Oh, begitu. Udah jalan itu ya. Pengambilan zakat secara ya semestinya begitu kan. Ya, itu yang pertama. 2 kali kota kan. Katakan Pak Sani, ya. Jadi saya cerita bahwa Pak, zakat itu dapat oleh Basda dulu namanya 72 juta setahun cuma. Saya tinggalkan berapa? 19,6 miliar. Naiknya 70.000% cuma Pak Sani. Ya. Jadi saya datangnya rumah-rumah orang kaya itu 2 saja cuma Pak. Bapak Muslim, ya. Ada 2, Bapak pilih. Bapak jadi mustahik atau jadi muzaki? Bayar zakat atau terima zakat? Iya. Bapak tidak mau bayar zakat, terima zakat. Tapi Pak mustahik ini. Bisa lakukan Pak. Oh, sudah merata itu pengambilan zakat secara yang sebagai sebagai. Makanya saya bilang zakat ini tidak amal ma'ruf Pak, bukan mengajak orang berbuat baik, tetapi yang lain harus seperti memerangi togel. Togel habis sama saya Pak, judi habis sama saya. Oh, begitu ya. Dia nahi mungkar nih Pak. Iya, cuma ada satu pertanyaan ini. Tidak melakukan mungkar. Iya, kalau itu memang ya, kalau itu semestinya memang seperti itu ya. Kalau sudah itu Bapak, ya mudah-mudahan jadi dituruti sama pemimpin-pemimpin daerah yang lain gitu kan. Kalau memang sudah seperti itu. Seluruh Indonesia Pak.
Zakat saya ditiru oleh seluruh Indonesia. Jadi di pasar-pasar itu toko-toko emas, toko-toko apa itu kita ambilin zakatnya Pak. Waduh, kalau ditiru seluruh Indonesia ini, masyarakat Indonesia nggak ada yang miskin ini Pak. Oh itu dia, makanya saya bilang, bayangkanlah dulu ketika kemerdekaan orang menyumbang, ketika Solawah itu dibeli oleh Republik ini pesawat pertama itu, orang buka cincinnya Pak, orang buka gelangnya, buka kalungnya untuk membeli pesawat ya. Nah, hari ini ketika zakat itu haknya si miskin. Di Republik ini Pak, atau di Bukit Tinggi atau di Payakumbuh sendiri, kalau dia Muslim pilihan cuma dua, bayar zakat atau terima zakat. Ya, iya, seperti itu. Ya. Padahal Adinda Ihsan, Muzaki ini kalau diberi Padang ya 21% si miskin, berarti yang tidak miskin berapa? Yang nggak miskin 75% dong, ya 75. Masa kekuatan yang 75% yang kuat tidak bisa membantu yang lemah 21%? Siapa yang salah ini? Pemimpin yang salah dong. Nah, di situ letaknya Pak. Ini para eksekutor, para pemimpin kita ini di situ yang itu persoalannya Pak. Itu harus tegakkan. Itu harus tegakkan Ihsan ya. Jadi andaikan saja pertanyaan Adinda Ihsan ini bagus sekali tadi ini, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia ya. Andaikan semua orang yang 79% yang tidak miskin tadi membayar zakat ya, maka 21% ini ada orang anyut satu Pak Sani ya, anyut satu orang di bandar, dia bandar ada 3 orang, masa nggak bisa memastikan kalau 1 lawan 1, 50 lawan 50 ini mungkin tak tahu adanya nanti ke bandar kok ulah bandar, tapi kalau bertiga di bandar pakai tangannya nanya kok, masa nggak bisa menahan yang 1 orang dengan 3 orang. Ya. Iya, ini saya realistis mohon maaf ini, saya realistis saja ya Pak Fauzi ya, dalam konteks penanganan masalah ini ya. Contohnya dalam penanganan dalam hubungannya Pancasila dalam konteks penanganan masalah corona ini kan. Orang itu kan PSBB itu sama saja dengan lockdown itu. Cuma PSBB ini kan untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah mengasih makan dalam orang yang dikurung. Gitu aja sebetulnya. Ya, menutupi ketidakmampuan pemerintah untuk mengasih makan orang yang dikurung karena lockdown gitu kan. Gitu. Jadi ini yang apa itu kan sebetulnya ayam saja dikurung dikasih makan. Ini masih dalam konteks Pancasila ya kita ya. Di mana keadilannya? Orang dikurung, jadi kita ini seperti masyarakat ini lebih rendah dari ayam gitu ya. Dikurung tapi nggak dikasih makan. Kalau memang ini zakat ini keluar semua gitu, yang Bapak yang katakan tadi khususnya taruhlah Padang gitu kan. Ini nggak ada yang berteriak-teriak masyarakat ini Pak Fauzi. Baik. Nggak ada yang berteriak-teriak gitu ya. Baik, Pak Susati kita terima ya, kita nanti bergabung dengan tanggapan Pak Fauzi lagi. Iya, Pak Susati. Begitu aja. Ada satu lagi Pak Fauzi ya. Ada satu pertanyaan untuk Pak Fauzi. Saya ini satu lagi. Silakan. Ya, saya mengharapkan Pak Fauzi ke Kota Padang itu dulu Pak Fauzi dengan 2 periodenya bertambah terminalnya. Tapi masalah di Pak Fauzi ini kok tambah nggak ada terminal. Mohon klarifikasinya dari Pak Fauzi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Fauzi langsung ditanggapi saja. Saya jadi wali kota 2004. Terminal itu dihabiskan tahun 97 di zamannya Pak Zuen. Makanya gedung kantor yang di bypass itu menjadi ini kantor balai kota hari ini, itu kan terminal pindahan. Jadi saya tahu sama beliau 7 tahun sebelum saya jadi ibu kota, terminal itu sudah ditutup. Jadi sangat ini yang diputar-putar balik orang itu. Satu ya, yang kedua, Bapak kan juga lihat di tanah datar, ya. Itu ada terminal gitu. Ada isinya nggak terminal itu? Sekarang orang 5 mobil Pak, mobil ini per menit sudah ada. Dulu mobil ini memang ditunggu orang. Misalnya orang Bukit Tinggi, orang kemana ada terminalnya gitu ya. Kecuali Bukit Tinggi ya, Bukit Tinggi mungkin orang ke Pesawaran Barat, ke Pesawaran, ke Tumbuh, ke Pangkalan, mungkin dia punya terminal. Tapi kalau terminal yang sifatnya kecil, ya itu seperti di tanah datar nggak terisi, nggak terpakai. Di mana terminal kan nggak terpakai karena auto ada setiap menit, ya. Orang 5 menit tidak jalan juga otonya, orang turun Pak, Tuhan jalan nggak nih, ya. Jadi terminal untuk apa, ya? Tapi kalau terminal lintas Pak, itu dihabiskan tahun 79. Ini saya yang diputar balikkan orang nih Pak, Pak siapa yang terkubur tadi? Pak Sultan Sati. Pak Sultan Sati. Pak Sultan Sati.
Ini yang berita diputarbalikkan orang ketika saya mau jadi gubernur tahun 2015. Saya menghabiskan terminal. Terminal tahun 79. Tahun 97 Baik. ditutup. Sudah dipindahkan, sudah ada tempat pemindahannya di Air Pacah itu. Kantor wali kota sekarang itu adalah terminal yang telah dipindahkan itu juga tidak terpakai. Ya. Jadi Andalas dihabiskan tahun 97. Jadi itu keliru besar itu, ya. 7 tahun sebelum saya jadi wali kota dihapuskan. Baik, Pak Fauzi, karena kita sudah di ujung waktu ini untuk berbagi dengan Pak Boy Rafli Amar, mungkin closing statement yang bisa Bapak petik atau sampaikan, tegaskan di RRI pagi hari ini gimana, Pak? Saya menyinggung sedikit tentang sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh semua kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, pemilihan presiden yang secara terbuka hari ini, pemilihan gubernur, bupati dan sebagainya, itu perwakilan DPR itu gunanya untuk memilih itu. Ya, ketika kita pemilihan langsung hari ini, pemilihan presiden kemarin saja kalau tidak salah saya menghabiskan uang negara sekitar 29 triliun. Kosnya saja, biayanya. Belum macam-macam calon lagi nih. Calon mungkin habis juga 10 triliun, 10 triliun ya. Nah, 29 triliun itu diperbaiki semua SMA, diperbaiki baru seluruhnya di Indonesia ini, baru semua SMA Madrid. Kos sebanyak itu, ya. Apalagi kalau mencapai 50 atau 40 triliun, ya. Belum lagi pertengkaran apa dan sebagainya. Itu menegakkan sebuah demokrasi, ya. Jadi undang-undang kita sudah ada bahwa perwakilan, cukup dengan perwakilan, maka dipilih DPR itu. Maka DPR itu dipilih orang-orang yang kapabel gitu ya, yang berkualitas, sehingga dia betul-betul menentukan pemimpin yang benar. Nah, dari itu harus kembali lagi ke undang-undang sila keempat itu. Nah, yang kedua, mari kita belajar kembali sejarah, ya. Seperti hari ini, tepat sekali ini, memperingati hari lahir Pancasila ini, supaya apa? Supaya jalan dialih orang lalu, lupa diubah orang pengalih. Kalau tidak ingat lagi tentang ini, sejarah kita ini, seperti ini, ya. Nah, saya berterima kasih sekali kepada RRI yang saya beri kesempatan untuk bicara ini. Salam hormat kepada Pak Boy, ya, kemudian ya, beliau dulu juga pernah gabung sama saya jadi Polres Kota Padang, ya, luar biasa, putra Minang satu kita juga ya. Baik. Salam hormat untuk beliau, semoga beliau jadi Kapolri. Amin. Terima kasih ya Dinda Ihsan. Baik, sukses selalu Pak Fauzi Bahar, nanti kalaupun kapan-kapan ke Bukit Tinggi mampir juga di RRI Bukit Tinggi Pak ya. Saya mampir nanti. Baik, selamat sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar informasi yang sudah diperbincangkan bersama narasumber kami, Letkol Laut Purnawirawan Dr. Haji Fauzi Bahar MSI Datuk Nansati, mantan wali kota Padang dan juga alumni dari Universitas Negeri Padang 2010, kemudian Universitas Indonesia di 2002 silam. Anak dari Pak Baharudin Amin dan Ibu Nurjana Umar. Baik, pernah kami akan kembali untuk Anda, kami akan kembali untuk menyapa narasumber kami, Bapak Komjen Polisi Boy Rafli Amar di sesi kedua menjelang pukul 9 pagi di edisi hari ini.